Baik, selamat siang semuanya. Siang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya udah pada makan? Dah, Bu. Oh ya, untuk absensi nanti silahkan chat di kolom chat ya, menuliskan di kolom chat. Jangan lupa nanti kalian membuat resume, dikumpulkan besok. Nanti PowerPoint-nya saya kirimkan di grup ya. Baik, saya mulai untuk pelajarannya ya. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Dah. Nah, baik. Di sini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Yang akan kita bahas ada objek dan permasalahan biologi, cabang-cabang biologi, manfaat mempelajari biologi, dampak negatif perkembangan biologi, dan metode ilmiah. Biologi. Apa itu biologi? Biologi terdapat dua kata dari bios dan logos. Untuk bios sendiri yaitu berarti hidup, dan logos berarti sains atau ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu atau sains adalah hasil serapan inderawi terhadap alam semesta yang memiliki ciri A. Memiliki objek kajian berupa benda konkret, memiliki metode, bersifat sistematis, bersifat universal, bersifat objektif, bersifat analitis, bersifat verifikatif, rasional atau logis, dapat diterima akal, atau yang terakhir empiris atau berdasarkan bukti nyata. Apakah biologi memiliki kriteria-kriteria tersebut? Pastinya punya. Nah, untuk yang selanjutnya, objek dan permasalahan biologi ialah makhluk hidup, yaitu sesuai yang memiliki karakteristik. Yang pertama, memerlukan nutrisi, kedua bergerak, tiga respirasi, empat ekskresi, yang kelima tumbuhan dan berkembang, yang keenam reproduksi, yang ketujuh iritabilitas, dan yang ke-8 melakukan adaptasi. Objek biologi. Makhluk hidup menurut macamnya dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, penggolongan klasifikasi makhluk hidup mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya, R.H. Whittaker membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Apa saja? Nah, yang pertama ada kingdom Animalia. Lalu yang kedua ada kingdom Plantae. Yang ketiga ada kingdom Fungi. Dan yang keempat kingdom Protista. Untuk yang terakhir ada kingdom Monera. Makhluk hidup dilihat dari tingkat organisasi kehidupannya.
mulai dari yang terkecil Nah, urutannya dari yang terkecil itu ada molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, lalu ada populasi. Populasi itu yang hewannya sama ya. Lalu ada komunitas dari beberapa makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada ekosistem. Jadi, perpaduan antara makhluk hidup dan benda mati seperti udara, air, tanah, dan yang terakhir ada yang paling besar yaitu biosfer. Selanjutnya ada organisasi kehidupan tingkat molekul atau organel, sel, jaringan, dan sistem organ. Apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur kimia. Contohnya ada gula, protein, lemak, asam amino, air, oksigen, karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada organel. Organel adalah benda-benda kecil di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Organel tersusun dari beberapa macam molekul. Contohnya, inti sel, nukleus, mitokondria, dan badan Golgi. Di sini ada gambar organel. Ini ada nukleus, retikulum endoplasma kasar. Di sini ada selebung nukleus, polinukleus. Nah, di sini juga ada mitokondria. Kalian bisa dilihat ya, bisa lihat. Selanjutnya ada sel. Nah, apa itu sel? Sel adalah satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel tersusun dari bermacam-macam organel sel dan sudah memiliki ciri sebagai makhluk hidup. Contohnya ada sel epitelum, sel darah, sel saraf, dan bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah gabung sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya ada jaringan epitelum, jaringan darah, dan jaringan saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ. Apa itu organ? Organ adalah satuan tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun dari bermacam-macam jaringan yang memiliki fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam tubuh kita itu pasti ada organ-organ ya, seperti contohnya ada mata, telinga, paru-paru, jantung, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ itu apa? Sistem organ adalah tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun dari beberapa macam organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya ada sistem-sistem pernafasan pada manusia. Tersusun dari yang pertama itu ada hidung, laring, faring, bronkus, bronkeolus, dan yang terakhir ada paru-paru. Jadi kalau sistem organ itu kita saling bekerja sama. Selanjutnya ada organisasi kehidupan tingkat individu. Apa itu individu? Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Nah, adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Contohnya apa saja? Di sini ada gambar elang, harimau, dan gorila. Selanjutnya, ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat.
dan dalam waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya, seperti melakukan perkawinan, berkembang biak, perlindungan, dan yang lain. Apa saja contoh populasi? Ada untuk contoh populasi itu ada populasi ikan, populasi kucing, populasi anjing, populasi jerapah. Nah, selanjutnya ada organisasi kehidupan tingkat komunitas. Organisasi kehidupan tingkat komunitas ini dibentuk oleh berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Contohnya, komunitas kolam tersusun dari populasi algae, bermacam-macam ikan, katak, dan ular air. Di antara komponen-komponen penyusun komunitas tersebut terjadi interaksi antar individu dalam satu populasi, dan juga antar populasi makhluk hidup. Nah, ini namanya populasi burung. Lalu, ini populasi semut. Di sini ada populasi antar makhluk hidup. Contohnya ada tumbuhan dimakan kelinci, lalu kelinci dimakan oleh rubah. Nah, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contoh yang lain? Mungkin Mas Ibal bisa menyebutkan contohnya yang lain? Apakah suara saya terdengar? Sudah, Mas. Silahkan. Contohnya, tumbuhan dimakan serangga, serangga dimakan laba-laba, laba-laba dimakan burung pemakan serangga, lalu burung pemakan serangga dimakan pelanggung. Ya, benar. Terima kasih Mas Ibal untuk jawabannya. Selanjutnya Ya, kita akan belajar tentang organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Nah, organisasi tingkat ekosistem ini terbentuk antara macam-macam populasi makhluk hidup, seperti hewan, lalu ada lingkungan tempat hidup yang abiotik, itu seperti udara, tanah, seperti itu. Dalam ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Karena adanya interaksi antar komponen sistem, maka terjadi siklus materi dan aliran energi. Contoh ekosistemnya ada ekosistem air kolam, ekosistem danau, dan ekosistem sawah. Nah, ekosistem air kolam itu terdiri apa saja? Nah, biasanya itu kalau di kolam itu terdiri dari contoh yang biotik itu air, lalu ada oksigen, itu yang abiotik. Untuk yang biotik itu ada ikan. Nah, kalau yang abiotik itu ada air. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat bioma. Apa saja itu? Tingkatan bioma itu, tingkatan bioma ada bioma tundra, bioma gurun, bioma sabana. Nah, apa itu organisasi kehidupan tingkat bioma? Merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim sehingga terbentuk makhluk hidup yang khas.
atau yang dominan. Contohnya ini ya. Lalu ada organisasi kehidupan tingkat biosfer. Nah, apa itu? Kesatuan kehidupan di seluruh permukaan bumi. Di biosfer biasa terjadi interaksi, baik antar makhluk hidup, antar yang hidup dengan tak hidup, maupun antar makhluk tak hidup. Yang sifatnya global antar benua, seperti terjadinya pandemi virus corona yang sedang terjadi saat ini. Selanjutnya, objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Di semua golongan makhluk hidup dan tingkatan organisasi kehidupan tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian biologi. Contohnya, ada di tingkat molekul terdapat permasalahan. Molekul apa saja yang menyusun tubuh makhluk hidup? Lalu, apa akibat dari kekurangan air bagi tubuh manusia? Dan sebagainya. Untuk cabang-cabang biologi yang berdasarkan objek kajiannya ada mikrobiologi, bakteriologi, virologi, mikologi, parasitologi, ichtiologi, malakologi, ornitologi, entomologi, algologi, zoologi, dan yang terakhir ada botani. Lalu, cabang-cabang biologi berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup. Ada sitologi, histologi, morfologi, fisiologi, dan anatomi. Selanjutnya yang terakhir, dan yang ketiga berdasarkan tema pokoknya. Ada evolusi, genetika, ekologi, dan etologi. Dan yang terakhir, berdasarkan objek dan tema pokoknya, genetika manusia, ekologi tumbuhan, dan ekologi hewan. Nah, sampai saat ini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Jangan lupa nanti kalian membuat resume. Dikumpulkan besok. Mau bertanya, Bu? Ya, silakan. Yang dimaksud populasi itu apa ya? Oh ya, tadi saya sudah menjelaskan ya, tapi mungkin Mas Iqbal kurang paham. Nah, kumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda-benda memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Seperti itu, Mas. Berarti kalau semut, terus gajah itu bukan termasuk populasi ya? Ya, itu termasuk populasi, Mas. Oh, begitu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, sekian dari saya. Kalau saya ada salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Selamat siang. Siang. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Mas.